Oke, kembali lagi bersama saya, Ngoding Baring. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan ke series Python kita. Di sini kita akan belajar mengenai Python Dictionary. Nah, dictionary itu bisa digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk key and value. Nah, dictionary juga is a collection di mana kita bisa mengurutkan, changeable dapat diubah-ubah datanya, dan tidak dapat diduplikat. Dictionary juga untuk ditulis biasanya dalam bentuk bracket. Contohnya untuk membuat sebuah dictionary adalah sebagai berikut. Misalnya di sini saya buat sebuah dictionary. Jadi nama dictionary-nya dulu. Ini dictionary, dan kita sama dengan ditandai dengan curly bracket. Dan di sini kita key-nya dulu apa? Misalnya di sini brand. Oke. Kemudian di sini kita titik 2. Kalau dictionary menggunakan titik 2 dan value-nya itu apa? Misalnya di sini for. Bertuk, jika kita ingin menambahkan lebih dari banyak key dan value, kita bisa menggunakan koma dan bisa enter lagi. Misalnya di sini kita buat lagi model di sini. Dan di sini ada instant. Kemudian kita pakai tahun ya. Dan di sini kita misalnya di sini 1975. Kemudian kita tinggal print dictionary. Oke, kita jalankan. Oke, yang muncul adalah key-nya itu adalah brand, kemudian value itu report, ada model, ada value itu missing, kemudian year-nya itu adalah sebuah key-nya, value-nya adalah 1975 gitu. Kemudian dictionary item itu bisa ordered, changeable, and does not allow duplicate. Dictionary item itu mempresentasikan key and value dan bisa referred to by using the key name. Artinya di sini kita bisa misalnya di sini kita print ulang lagi, misalnya di sini saya copy saja. Oke, kemudian di sini kita ganti brandnya itu gitu. Misalnya gini, kita ingin print saja bagian brandnya. Kita ingin print bagian brandnya. Artinya di sini tinggal kita pakai saja bagian brand. Jadi kita pakai saja tanda ini, kemudian kita panggil brandnya. Kalau kita jalankan, nah value-nya adalah for. Kemudian dalam dictionary juga itu ordered atau unordered. Nah, ketika kita menggunakan dictionary itu ordered atau secara terurut, artinya bahwa item itu secara urutan, dan that ordered itu tidak dapat diubah. Unordered maksudnya di sini item itu tidak dapat didefinisikan sebagai terurut dan tidak bisa diindekskan itu berdasarkan indeks gitu. Tidak bisa menggunakan itemnya berdasarkan indeks gitu. Kemudian changeable artinya dictionary ini dapat diubah-ubah atau bahkan kita bisa meremove item dan menggantikan dengan dictionary yang baru gitu, yang sudah ada. Kemudian ada duplicate not allowed, artinya dictionary ini tidak dapat memiliki lebih dari satu item atau dua item yang sama key-nya gitu. Jadi kalau kita contohnya di sini adalah misalnya disk, kemudian kita menggunakan year itu lebih dari satu. Di sini year, di sini misalnya 2022. Oke, artinya ketika kita ingin memprint sebuah dictionary yang memiliki lebih dari dua key yang sama, maka key yang paling ujung itu akan tertimpa oleh key yang pertama gitu. Jadi year-nya itu akan tetap menjadi satu. Nah, year-nya tetap menjadi 2022, 2022. Sedangkan year untuk 1975 itu sudah akan tertimpa oleh year yang 2022. Kemudian dictionary length, kita juga bisa menggunakan length untuk menghitung panjang dari dictionary tersebut. Artinya di sini kita bisa menggunakan length, contohnya sebagai berikut. Misalnya di sini kita print saja kan, kalau kita sudah cetak tadi dictionary-nya, kita panggil saja length. Nah, length ini memanggil untuk panjang dari dictionary-nya. Oke, juga kita jalankan. Nah, panjangnya itu adalah 3. Mengapa? Karena kita bisa lihat juga tadi bahwa itu memiliki 3 key dan 3 value. Artinya di sini ada brand, key-nya itu value-nya port, kemudian model, Mustang, dan year. Nah, year ini kan tadi nggak boleh sama, nggak boleh duplikat, artinya akan tetap satu jika memiliki key yang sama.
Kemudian tipe data dalam dictionary item juga itu bisa menggunakan string, integer, boolean, dan masih banyak lagi. Misalnya di sini kita mempunyai sebuah dictionary lagi, dict, kemudian di sini kita pakai tanda dictionary bracket, kemudian di sini kita key sama value lagi, misalnya di sini brand, kemudian di sini kita titik 2 lagi, misalnya di sini port, kemudian di sini kita panggil lagi misalnya electric, kemudian kita kasih boolean, misalnya di sini false, kemudian kita panggil pakai integer, misalnya di sini year 2022, and then kita bisa menggunakan sebuah list tipe data list. Di sini kita menggunakan colors, dan kita bisa mencetaknya. Jadi dalam sebuah dictionary kita bisa menggunakan beberapa tipe data, baik itu string, integer, boolean, dan list, dan itu sama-sama nggak akan error. Kemudian type-nya punya dalam Python perspective, a dictionary is defined as object with data type dictionary, dict, class dict. Artinya misalnya di sini kita ingin memprint tipe apa sih dari dictionary itu, jadi kita coba saja copy yang tadi dan kita pakai type untuk melihat tipe data dari dictionary tersebut. Kemudian di sini kita pakai print saja, misalnya di sini print, di sini type untuk mengecek tipe data dari dictionary ini apa, kemudian choose dict, kemudian kita jalankan saja. Oke, class dictionary sesuai ya. Kemudian ada dictionary constructor. Nah, dictionary constructor ini juga mungkin juga bisa digunakan sebagai dict constructor untuk membuat sebuah dictionary. Menggunakan dict method to make a dictionary. Artinya kita bisa menggunakan dict itu walaupun nggak harus pakai tanda bracket, itu artinya dia sudah di tipe dan tipenya itu sudah menjadi dictionary gitu. Karena di sini bisa menggunakan this dict. Kemudian di sini kita pakai method dict untuk membuat sebuah dictionary. Misalnya di sini ada name, key-nya, kemudian di sini ada misalnya John atau misalnya Ucup, dan then di use age, umur, misalnya ini adalah 25, and then misalnya di sini country or city Bandung gitu ya kan. Kemudian kita print saja dictionary-nya, this dict, saya this dict, kita jalankan. Oke, sesuai saja, walaupun kita nggak harus pakai bracket, namun kita menggunakan metode dict itu sama saja kita telah membuat sebuah dictionary. Dan juga itu mengoleksi sebuah array gitu, array for collection data type in the Python programming language. Jadi kita akses Python juga koleksi array, bisa juga dibilang begitu. Kemudian akses dictionary item, kamu juga bisa mengakses item of a dictionary by referring to its key name inside square bracket. Artinya kita bisa artinya di sini artinya di sini kita bisa juga membuat sebuah membuat sebuah value model key itu dari dictionary yang sering. Kalau kita buat sebuah this dictionary lagi, misalnya di sini this dict sama dengan bracket, di sini brand, kemudian di sini ada first, kemudian ada sini ada model, dan di sini ada mission. Dan kita pakai year lagi, untuk dapat year,
Kalau di sini 19064, and then kita cetak sebuah X, akses itemnya X, test dictionary, kita panggil model, kita bisa panggil model misalnya gitu. Jadi kita akses itemnya gitu, jadi yang kita akses itu modelnya, kemudian disebutkan. Oke, itu sama saja. Kalau kita coba kita print X, jalankan. Oke, mustang, karena kita ambil saja item dari dictionary model. Kemudian kita juga bisa membuat value-nya sendiri. Misal di sini X, misal di sini heuristic get, itu model. Jalankan. Oke, kalau kita print lagi, ulang lagi print. Kalau kita print X, kita jalankan. Oke, mustang juga akan sama saja. Kemudian kita lanjut untuk mendapatkan key metodenya. Berarti kita harus pakai apa? Misalnya di sini X sama dengan, kita panggil lagi nama dictionary-nya, disk, kemudian kita panggil titik key, kemudian tanda tutup. Kita jalankan. Kalau kita print si X nih, apa yang akan terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah dia akan mengambil semua key dalam sebuah dictionary-nya. Jadi disk method key ini akan mengambil semua key yang terdapat pada dictionary-nya. Kemudian dalam list juga key ini juga dapat melihat sebuah dictionary, artinya di sini akan mengubah yang telah di dictionary by reflected in the keys list. Sebagai contoh, misalnya di sini saya punya sebuah dictionary car, kemudian kita buat lagi misalnya sini brand lagi, misalnya sini Ford, kemudian model, kemudian di sini Mustang, kemudian year lagi, year di sini adalah 1964, dan kita panggil X sama dengan card.key untuk mengambil seluruh key-nya. Kemudian kita print ya, X ini. Kita print X ini. Jadi kita dapat mengubah gitu key yang telah ada gitu. Karena di sini atau menambahkan, artinya di sini sudah print X, kemudian di sini kita tanda dulu, di sini adalah before the change, kita sebelum kita mengganti gitu dari dari dictionary yang telah ada ini, car. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan lagi, di sini saya punya sebuah car, kita ambil color, and then kita aplikasi warna white. Nah, kemudian kita print si X, jadi ini ditanda sebagai apa? After the change, type of change. Ya, kalau kita jalankan teman-teman, apa yang terjadi? Oke, bisa kita lihat bahwa key-nya itu bisa kita tambah lagi dengan yang baru. Jadi kalau kita print, ini kan kita print X, yaitu key-nya. Kalau kita print si dictionary-nya, apa yang terjadi? Kita print car gitu, kita print car. Kalau kita jalankan, nah artinya tadi kan sebelum ditambahkan cuma brand, model, and year. Kemudian setelah ditambahkan lagi, kita pakai care, kemudian color, kita tambah sebuah color yaitu dengan white key dan value white. Namun ditambahkan itu paling terakhir untuk menambahkan sebuah dictionary gitu. Kemudian untuk mendapatkan value itu seperti apa? Kemudian untuk mendapatkan value kita bisa menggunakan, tadi kan kita menggunakan keys. Nah di sini kita pakai apa? Kalau jadi berarti values. Kemudian di sini test
dot values. Jadi untuk mendapatkan hanya value-nya, bukan key-nya saja, tapi value-nya saja. Oke, kita print, bisa menampilkan value-nya. Kita print apa teman-teman? Ya, print enggak lah, print X. Kita jalankan. Oke, the values part misalnya 1964. Dan kita apa teman? Kita lanjut untuk membuat change in the original dictionary and see that the values list gets updated as well. Oke. Di sini kita ingin membuat sebuah perubahan dari dictionary aslinya awalnya, dan kita ingin melihat value yang kita dapatkan dari kita lagi update kita. Artinya kalau kita copy saja tadi kita copy mana ya tadi yang card. Oke, kita print copy saja yang card ini. Oke, kita print card, kemudian kita paste di sini untuk mendapatkan mengubah original, artinya di sini. Oke, sini kan card.keys. Kalau kita pakai card.values untuk mendapatkan values ini saja, kita hapus key-nya, kemudian kita values, kemudian kita card ini misalnya kita ganti dengan year. Kita mengubah apa? Kita mengubah dictionary awal yang itu kan year sama dengan apa? Itu kan kita ganti dengan 2022. Oke, kalau kita jalankan, oke, itu yang berubah teman-teman. Jadi dex value-nya itu part misalnya akan berubah. Kita bisa merubah dictionary awal atau asli dengan menggunakan apa? Sini kita bisa menggunakan tanda kurung sebagai berikut. Kemudian apa yang kita isi di dalamnya adalah key-nya, kemudian kita ubah sebagai apa gitu. Itu bisa kita ubah. Kemudian new item dari new original. Ini tadi sama seperti yang kita sebelumnya. Kita bisa menambahkan yang baru. Artinya di sini untuk apa ya? Untuk value ya. Kita copy saja yang di atas. Oke, kita copy value. Di sini kita ganti here-nya dengan ganti apa ya? Color. Di sini red. Oke, kita jalankan. Oke, error. Mengapa error? Dict values per and then oke, karena mendapatkan error kita bisa sini kurang sebuah tanda string dalam rednya, sehingga kita boleh menggunakan tanda petik terlebih dahulu agar mengatasi error tersebut. Oke, tinggal kita print saja dan oke, berhasil bahwa kita bisa menambahkan sebuah key dan value yang baru. Kemudian kita untuk mendapatkan item berdasarkan return dari item di dictionary dalam tuple, kita bisa menggunakan sebagai berikut x sama dengan test dictionary. Oke, kemudian items mendapatkan item, key dan value sekaligus. Kita bisa dan sini kita bisa print kita memprint X. Oke, di sini ada item. Jadi jika kita memanggil method items, di sini dia akan hanya memanggil atau memprint bagian itemnya saja. Jadi sesuai yaitu key dan value, yaitu brand and part, model and distance, and year and 1964.
dan kemudian untuk membuat perubahan dari original dictionary. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan list gets update as well. Jadi berdasarkan tadi yang car, kita print, kita copy ulang, kemudian car, di sini kita bisa copy, kemudian kita untuk mengubah dictionary aslinya awalnya kita bisa pindah kembali, dan di sini kita bisa mengubah year-nya kembali atau tahunnya berdasarkan item. Tadi kan berdasarkan key, kemudian ada value, di sini kita bisa menggunakan item, method item, kemudian bagian card-nya kita ganti dengan yang year, tahun, kemudian di sini kita ganti dengan 2022. Oke, berdasarkan itu di sini kita bisa panggil kembali, Oke, di sini berhasil teman-teman. Kemudian untuk menambahkan new item to the original dictionary, kita bisa menggunakan sebagai berikut. Oke, di sini kita copy paste lagi, dan di sini kita bisa menambahkan lagi yang baru, color red. Nah, di sini kita pakai item yang seperti sebelumnya, item. Nah, di sini color, dan di sini tinggal kita jalankan semua. Jadi dia akan mencetak ke sebuah dictionary baru, key dan value yang terbaru lagi berdasarkan metode item. Kemudian kita akan mengecek if key itu ada. Bagaimana cara mengecek bahwa key itu ada atau tidak dalam sebuah dictionary? Nah, di sini misalnya kita pakai yang tadi, kita pakai di sini yaitu permisalan menggunakan if. Jadi misalnya di sini, berarti if misalnya kita tanya di sini apakah key value, misalnya key model di sini ada dalam sebuah dictionary atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan model, kita panggil key-nya model, kita di sini kita ambil model yang itu. Kemudian apa? Kemudian di sini kita masuk if model in, masuk artinya ada di dalam sebuah apa? Listing, artinya ada dalam sebuah card. Maksudnya tadi kan kita menggunakan di sini kita menggunakan card. Oke. Apakah ini model ada dalam sebuah card? Kemudian di sini kita print, misalnya di sini kita print yes, model is one of the keys in the card dictionary. Jadi kita menggunakan card. Oke, kita jalankan saja. Kemudian kita lanjut untuk mengubah dictionary itemnya. Misalnya di sini dari year ke 2018. Artinya di sini coba kita kembali paste yang tadi, kemudian di sini kita ubah bagaimana year ini menjadi 2018. Di sini kita bisa menggunakan berikut, sama seperti sebelumnya tadi. Di sini kita panggil car, kemudian kita panggil car, kemudian kita panggil si year-nya, tahunnya. Oke teman-teman, kita panggil year-nya, kita panggil year. Oke, kemudian kita sama dengan 2018. Oke, kita jalankan saja. Oke, kalau kita disini kita print car-nya lagi, print. Sini kita print car. Print car saja. Oke,
Di sini kita bisa berhasil mengubah year-nya dari 1994 menjadi 2018. Kemudian kita update lagi. Ini kita menggunakan update method. Di sini kita bisa copy lagi. Oke, di sini kita pakai update. Dot update. Update di sini kita dalam kurung kita update itu apa? Di sini kita update the year. Oke, kita update dana year. Ini yearnya menjadi 2018 lagi. Nah gitu kan, kita tinggal print aja, jalankan. Oke, berhasil teman-teman. Layarnya juga kita berhasil untuk diupdate. Jadi kita bisa menggunakan update method teman-teman. Kemudian kita melangkah pada menambahkan dictionary item. Di sini kita bisa memanggil kembali bagian car-nya. Apa ini? Kalau ini kita copy kembali. Misalnya bisa kita copy yang ini. Oke, kita copy, kemudian kita ingin mengembangkan lagi itemnya. Ini sama seperti sebelumnya, bahwa di sini kita bisa menggunakan ya, menambahkan lagi berdasarkan apa? Add dictionary item. Untuk menambah sebuah dictionary sama seperti sebelumnya, kita tinggal saja menggunakan apa? Menggunakan car-nya kembali. Kemudian kita ganti, kita menambahkan apa? Ini color lagi. Kemudian misalnya color di sini white. Kita print kembali. Kita print ke dalam car-nya. Oke, tinggal kita jalankan saja. Start. Kita jalankan teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk mengupdate dictionary-nya, di sini kita bisa menggunakan kembali, yaitu misalnya kita paste lagi yang tadi pemula. Kemudian di sini kita bisa menggunakan update untuk mengupdate key beserta value-nya. Jadi kita bisa menggunakan car, kemudian update, kemudian di dalamnya itu apa? Yaitu key dan value. Kita di sini color, kemudian apa ya teman-teman? Kemudian value-nya apa? Teman-teman maunya value-nya apa? Di sini kita pakai pink. Oke. Emang boleh setting ini. Oke. Di sini tinggal kita jalankan saja. Oke, nah proses teman-teman. Oke, kita bisa print apa? Kita print si car. Oke, kita sudah print car-nya.
kita tutup kurung dan kita jalankan kembali. Oke, kemudian kita lanjut pada apa teman-teman? Kita lanjut pada remove dictionary item. Untuk remove item, kita bisa menggunakan pop method remove the item dengan spesifik key name. Oke, di sini misalnya kita pakai car lagi. Oke, kemudian bagaimana cara kita untuk menghapus, misalnya saya ingin menghapus modelnya gitu. Bagaimana caranya? Berarti kita panggil saja nama dari si dictionary-nya, kemudian kita pakai metode pop. Nah, kita pakai metode pop, kemudian di dalamnya yang kita hapus itu apa? Kita menggunakan berbasis key. Jadi yang kita hapus itu spesifiknya nama key-nya gitu. Jadi di sini kita akan menghapus misalnya model, key dari model. Sehingga kalau kita print kembali kita print kembali dictionary-nya. Tulisan kita print card. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, teman-teman. Oke, di sini bagian modelnya sudah hilang. Jika kita menghapus key-nya, otomatis value juga yang mengikutinya itu juga akan terhapus. Pop item method remove the last interest item. Oke, jika kita menggunakan pop item tanpa isinya, misalnya di sini kita copy saja. Di sini kita hapus saja modelnya, popnya isinya itu apa. Artinya, jika kita nggak ada yang spesifikkan nama key-nya, dia itu akan menghapus key bagian paling ujung atau paling terakhir. Dari car ini, yaitu key paling ujung itu apa? Ya betul. Jadi dia akan menghapus bagian ya jika kita nggak menspesifikkan nama key dalam penggunaan metode pop gitu. Oke, kita bisa langsung lanjut untuk di sini terjadi error teman-teman, karena mengapa untuk menghapus itu kita harus menggunakan metode pop item, bukan menggunakan pop aja tapi menggunakan pop item. Tuh, jadi metodenya itu adalah pop item. Kita jalankan kembali. Oke, di sini berhasil, dan bagian bisa kita lihat teman-teman bahwa yang paling ujung yaitu bagian year itu terhapus. Terus kita di sini bisa menggunakan keyword del untuk menghapus teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan keyword del. Kita bisa paste saja seperti tadi semula. Nah, di sini kita pakai apa? Kita pakai del. Jadi kita tinggal mengganti del dengan menggunakan pop. Artinya di sini del, tambahkan del, dan kita spasi, kemudian kita print. Oke, di sini terjadi masalah. Mengapa? Karena kita menggunakan tanda kurung. Nah, jika kita menggunakan metode del, kita menggunakan huruf ini, tanda bracket begini, tanda itu. Oke, tanda seperti ini, bukan menggunakan tanda kurung ya teman-teman. Jadi di sini jadi agak tersalah juga kita menggunakan del gitu. Jadi tinggal kita jalankan kembali. Oke, di sini berhasil untuk dihapus bagian modelnya. Kemudian kita lanjut bagian del keyword juga bisa menghapus dictionary secara komplit, secara keseluruhan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya begini, kita jangan langsung sini kita hapus saja. Artinya kita langsung hapus nama dari dari dictionary. Jadi nggak perlu lagi ada parameter di situ yang ingin dihapus. Jadi langsung hapus saja. Kita melakukan del spasi spasi card. Oke, di sini tinggal kita jalankan saja. Oke, di sini terjadi error. Oke, because di sini terjadi error. Mengapa terjadi error? Karena string ini akan tetap memanggil card gitu. Jadi di sini jika kita menggunakan del untuk menghapus,
sini errornya car is not defined, sama seperti sebelumnya bahwa kita telah menghapus dictionary namun kita tetap memakai untuk memanggil dictionary, maka yang terjadi adalah error dari printnya sendiri, bagian line printnya, karena tidak bisa mengenali nama dictionary gitu. Jadi terjadi error gitu. Kemudian untuk menghapus secara kosong itu kita menggunakan apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan metode clear gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode clear. Kita paste saja yang tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan clear. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan clear untuk mengosongkan sebuah dictionary. Jadi nama dictionary-nya tetap ada, namun di dalamnya empty atau kosong. Kita bisa menggunakan metode clear. Oke, di sini kita panggil nama dictionary-nya. Kemudian kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan clear. Kita bisa menggunakan clear. Oke, kita jalankan kembali. Oke, di sini terjadi apa? Ada bracket bahwa di dalamnya itu adalah kosong gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan delete itu berhasil untuk dihapus. Namun kita tidak bisa memprint car karena car itu sudah hilang gitu. Jadi nama dictionary-nya pun juga hilang gitu. Namun jika kita ingin menghapus isi dalam dictionary-nya, kita bisa menggunakan metode clear. Jadi isi dalam dictionary itu habis, hilang. Namun dictionary itu tetap ada, yang berisi adalah kosong. Jadi hanya namanya saja itu dictionary. Tidak ada isinya apa-apa. Nah, bagaimana cara untuk kita memprint seluruh key-nya saja dalam dictionary one by one gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan apa? Looping gitu. Di sini kita bisa menggunakan for. Jadi kita for saja yang sebelumnya. Oke, teman-teman. Oke, di sini kita panggil saja yang sebelumnya di sini dictionary-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan for. For apa teman-teman? For misalnya di sini for x in apa? In car. Titik 2 misalnya titik 2, kemudian yang di sini kita print itu apa? X misalnya. Kita jalankan. Oke, dia akan di dalam dictionary jika kita menggunakan looping for, terutama for, kita bisa mengambil hanya key-nya saja gitu. Kita bisa menggunakan brand, model, and year. Jadi di sini akan memprint hanya brand, model, and year jika kita menggunakan looping gitu. For X in car, dia akan mengambil apa? Key-nya one by one, satu demi satu. Oke, kita lanjut. Example untuk memprint L value. Nah, kalau tadi kan kita untuk memprint key-nya saja dalam sebuah dictionary one by one, satu demi satu. Kalau untuk dictionary atau value-nya itu gimana caranya? Nah, di sini kita bisa menggunakan looping gitu, bisa menggunakan for. Nah, for-nya tadi kita bisa menggunakan misalnya x, tuh, x, kemudian in, nama dictionary-nya apa, car, kemudian titik 2, kita print. Nah, yang membedakan tadi printnya tadi yang kita print itu adalah x. Nah, di sini yang kita print itu adalah car yang ke X gitu, artinya dictionary yang ke X. Nah, value dictionary satu dengan satu gitu. Jadi yang dia akan print itu adalah bagian value-nya saja, car yang ke X. Jadi yang dia akan print itu adalah forward Mustang and 1964. And then you can also use the values method to return values of a dictionary. Oke, kita juga bisa menggunakan values method untuk apa? Untuk memprint seluruh value dalam sebuah dictionary. Oke, kita bisa menggunakan for setelah x in car, kemudian dot values, kemudian titik, maksud saya kemudian bracket tanda buka kurung. Oke, kemudian di sini yang kita lakukan adalah tinggal memprint dari X.
kita memprint X gitu. Oke, memprint X dan kita jalankan. Oke, kemudian apa? Kemudian kita lanjutkan untuk apa? Untuk oh, tadi kan kita hanya untuk ada metode apa? Metode value. Nah, kita juga bisa menggunakan metode apa? Metode key, tentu saja. Metode key untuk apa? Untuk memprint isi key-nya saja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai looping, namun kita bisa menggunakan kita tetap menggunakan looping, namun di sini ada metode yang khususnya untuk memanggil bagian key gitu. Kalau tadi memanggil bagian values-nya saja. Jadi tinggal kita for saja, for x in car, kemudian kita pakai metode key, kemudian kita pakai dalam kurung gitu. Setelah itu mana ya sama metode titik 2, kemudian kita print x. Nice. Kemudian kita jalankan saja. Jadi metode keys sama seperti sebelumnya, yaitu metode value yang memanggil atau memprint hanya value-nya saja. Namun jika kita menggunakan metode key, dia hanya akan memanggil atau memprint atau mereturn dari hanya bagian key-nya saja. Kemudian kita lanjut pada looping juga, bisa keduanya key dan value by using, kita bisa menggunakan metode items gitu. Jadi dia bisa melooping atau memanggil keduanya sekaligus, yaitu bagian key dan bagian value. Oke, di sini kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan metode items. Jadi di sini pakai for lagi. For di sini kita menggunakan dua parameter inisialisasi, yaitu tadi kan kalau x berarti x hanya memanggil bagian satu jenis saja. Jadi antara key ataupun value. Nah, bagaimana cara kita untuk memanggil value sekaligus? Berarti di sini kita harus menggunakan dua inisialisasi, yaitu x dan y. Jadi sebagai berikut, tinggal kita panggil saja x dan y. In car dot apa dot items, memiliki metode item, kemudian kita print x dan y. Jadi x itu sebagai key dan y itu sebagai value. Kalau kita jalankan, oke, setelah dijalankan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, sesuai ya teman-teman. Kemudian kita lanjut copy dictionary. Nah, bagaimana cara untuk kita mengcopy sebuah dictionary? Secara dictionary 1 berada di dictionary 2 dan seterusnya gitu. Bagaimana caranya? Nah, setelah di sini kita mempunyai sebuah dictionary seperti sebelumnya, saya menggunakan dictionary car. Oke, di sini saya ingin mengcopy dari dictionary car ini menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah variabel utuh gitu. Misalnya sini saya menggunakan my car sama dengan car dot copy. Car dot copy, kita panggil lagi metode copy-nya. Kemudian setelah itu kita print my car. Oke, di sini tinggal kita print my car. Kita enter aja dulu. Ini kita oke, tinggal kita jalankan saja. Oke, berhasil kita copy, yaitu kita masukkan sebuah apa ya? Sebuah dictionary menjadi sebuah variabel utuh dengan kita panggil metode copy. Kemudian untuk mengcopy dictionary dalam sebuah function itu bagaimana? Tadi kan dalam sebuah variabel. Nah, bagaimana kalau kita copy, kita mau kasih masuk dalam sebuah function? Jadi maksudnya di sini kita bisa panggil saja dia dengan menggunakan metode function. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan dictionary. Oke, kita my car lagi. My car, kemudian kita panggil car dictionary awalnya dengan apa? Dengan maksud saya kita panggil function dict. Nah, function dict ini untuk mengcopy dictionary juga. Kita bisa menggunakan dict. Nah, di dalamnya itu apa? Di dalamnya itu adalah car. Oke, dict car.
Kemudian kita panggil saja print, kita print my car. Kemudian kita lanjut pada nested dictionary. Jadi di dalam dictionary itu ada sebuah dictionary lagi, guys. Jadi dalam sebuah dictionary, di dalamnya ada lagi sebuah dictionary. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa menggunakan sebagai berikut. Ini ada my car, bukan my car, kita kan saja my family. Sudah sini ada my family. Kemudian sama dengan, kemudian kita panggil lagi, kemudian kita apa ya teman-teman? Nah, di sini kita panggil misalnya ada Chiltuan anak pertama, Chiltuan. Oke, ada anak pertama, kemudian kita titik 2. Nah, Chiltuan ini adalah sebuah dictionary lagi gitu. Jadi dalam saya mempunyai sebuah dictionary my family, kemudian dalamnya saya membuat lagi sebuah dictionary namanya itu Chiltuan. Oke, kemudian saya tap di sini. Di dalamnya itu ada apa? Misalnya di sini saya menggunakan name, misalnya Emil, gitu ya kan. Kemudian saya panggil year-nya atau misalnya sini tahun lahirnya, misalnya begitu. Kita bisa menggunakan year, misalnya di sini 2004. Nah, kemudian di sini kita harus, saya ingin menambahkan lagi lebih dari satu dictionary. Ya, di sini kita bisa menggunakan koma. Gitu. Di bawahnya, misalnya di sini saya menggunakan child yang kedua. Oke, misalnya di sini child yang kedua. Oke, kemudian di sini misalnya saya menggunakan lagi nama yang kedua, misalnya di sini Tobias. Kemudian di bawahnya bisa kita pakai lagi sama seperti sebelumnya, kita menggunakan year atau tahun lahir mereka, misalnya di sini 2007. Kemudian saya ingin menambahkan 3 apa dictionary. Jadi saya ingin menambahkan lagi sebuah child yang ketiga. Nah, child yang ketiga di sini saya tinggal memanggil child yang ketiga. Kemudian saya panggil namanya, misalnya di sini namanya itu Linus. Kemudian di sini kita panggil year-nya lagi sama seperti sebelumnya. Oke, kita panggil year atau tahun lahir dari child yang ketiga. Kemudian ya, ini adalah sebuah dictionary di dalam sebuah dictionary. Jadi saya dalam sebuah dictionary, saya memanggil 3 dictionary ke dalamnya gitu. Atau jika kamu ingin menambahkan 3 dictionary dalam satu dictionary baru saja, kita bisa menggunakan create 3 dictionary sekaligus. Namun setelah membuat 3 dictionary, kita akan memasukkannya ke dalam 3 dictionary. Artinya seperti apa? Seperti ini. Tadi kan saya sudah buat sebuah child 1, child 2, dan child 3. Kita copy saja dulu. Nah, di sini, aduh. Misalnya di sini saya copy, teman-teman. Oke, di sini saya membuat sebuah 3 dictionary. Namun, saya ingin membuat satu dictionary yang akan menangkap atau memasukkan dari ketiga dictionary tersebut menjadi sebuah dictionary. Jadi saya mempunyai sebuah dictionary yang akan memasukkan ketiga dictionary tersebut. Nah, di sini saya menggunakan my family sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat lagi dictionary my family. Di dalamnya itu ada child 1, child 2, dan child 3. Sini saya panggil child 1, child 1. Oke. Ini ada child 1 sesuai yang di atas ya teman-teman, harus sama nama dictionary-nya yang kita telah buat sebelumnya. Kemudian kita panggil key-nya itu adalah child 1 dan value adalah child 1 juga. Value adalah child 1 juga. Koma. Oke, kita copy saja di bawah teman-teman. Oke, copy lagi. Nah, di sini tinggal kita ganti sesuai saja child 1
child oke, di bawahnya di sini kita ganti dengan child tree. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan child tree. Oke, kemudian inilah dari ketiga dictionary saya gabungkan menjadi satu dalam sebuah dictionary. Jadi my family itu adalah sebuah dictionary yang mempunyai atau mencakup dari ketiga dictionary yang ada, di mana child one itu lakinya, feeling juga child one gitu. Sesuai ya teman-teman. Kemudian akses item in the dictionary itu seperti apa? Jadi misalnya kita jalankan dulu ya tadi, misalnya di sini saya akan jalankan. Kita lupa menjalankannya teman-teman. Saya jalankan terlebih dahulu agar kita tidak harus mengulang atau menulisnya kembali. Oke, ada di sini ada yang kesalahan teman-teman. Lain keberapa itu child one. Oke, di sini ada yang error teman-teman. In illegal for annotation. Oke, jadi nggak boleh ada ini ya teman-teman. Di sini ada spasi, kita hilangkan saja terlebih dahulu. Agar sesuai ya teman-teman. Oke. Saja. Kita jalankan. Oke, masih terjadi error ternyata. Mengapa demikian? Karena kita lupa untuk atau salah menggunakan tanda titik dua. Seharusnya untuk membuat sebuah nama dictionary kita menggunakan sama dengan ya teman-teman, bukan titik dua. Jadi di sini ada kesalahan. Jadi teman-teman harus menggunakan sama dengan ya teman-teman. Jadi bukan itunya, kita harus menggunakan sama dengan, bukan titik dua. Kita jalankan kembali. Oke, berhasil ya teman-teman. Oh, masih terjadi error. Nah, errornya itu masih di line 1. Di line 1. Oke, name your child one. Oke, I see why it's not working because di sini kita menggunakan tanda petik. Seharusnya kita nggak usah menggunakan tanda petik karena di sini kita membuat sebuah dictionary. Oke, bukan sebuah value atau key gitu. Karena tadi child dan child one tadi saya menggunakan karena menggunakan saya mengambil dari di dalam sebuah dictionary, artinya itu adalah sebuah key dan value, sehingga di sini tidak akan terbaca karena penggunaan dictionary itu tidak menggunakan tanda petik gitu. Oke, tinggal kita jalankan kembali teman-teman. Oke, berhasil ya. Oke, sini telah berhasil. Nah, bagaimana cara untuk kita mengakses? Misalnya di sini kita mengakses namanya saja gitu. Oke, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan memprint nama child 2. Nah, bagaimana cara kita untuk memprint nama child 2? Di sini kita bisa menggunakan print. Di sini kita bisa menggunakan my family. Kemudian di dalamnya itu ada apa? Ada child. Ada child 2, kemudian kita panggil namanya. Ini itu child 2 dan kita panggil value-nya itu apa? Kita mengambil value-nya itu adalah nama gitu. Oke, teman-teman. Kita bisa menggunakan harusnya di sini sih kita panggil value-nya aja sih. Value-nya itu adalah nama. Itu name. Oke bro, kita sudah memprintnya, kita tinggal menjalankannya. Oke teman-teman, di sini telah berhasil. Kita telah menjalankan. Oke, terjadi error lagi bos. Yang terjadi error itu bagian apa? The access nested dictionary akan error
di line 1. Tuple index must be integer or slice, not string. Wow, okay, I see, because yeah, I see. Child 2 ini seharusnya integer or slice, not string gitu. Jadi misalnya kalau saya tuple index, oke, di sini kayaknya karena saya nggak menjalankan ini deh tadi teman-teman. Oke, yang bagian ini kan tadi saya ingin mengambil nama ini. Oke, sudah dijalankan ya teman-teman. Oke, sudah dijalankan. Kita tinggal menggini saja, memprint nama child 2. Oke, berhasil, Tobias. Karena yang kita ambil itu adalah child 2. Child 2 dari nama. Nama yang di sini kita bisa menggunakan dictionary yang mana? Yang awal tadi ya teman-teman. Karena kita ingin memanggil sebuah my family yang bagian child 2, yaitu namanya Tobias. Oke, yang terakhir di sini materi dictionary methods. Nah, di sini terakhir membahas tentang metode-metode yang terdapat dalam dictionary. Tadi saya sudah jelaskan, ada metode clear, di mana metode clear itu akan menghapus semua elemen dari dictionary, namun tidak akan menghapus dictionary itu sendiri, namun hanya akan menghapus elemen-elemen di dalam sebuah dictionary. Kemudian copy itu adalah mengembalikan salinan itu dari dictionary itu, berguna untuk membuat salinan independen dari dictionary aslinya gitu kan. Kemudian ada from keys, ada key dan value. Jadi dalam sebuah dictionary itu ada key yang telah ditentukan dan value untuk menggambarkan key tersebut. Kemudian from itu from gitu, mengembalikan dictionary baru ke dalam key yang telah ditentukan dan nilai yang sama untuk setiap key. Kemudian ada get. Nah, get key itu adalah mengembalikan value dari key yang ditentukan. Jika key tidak ada, maka akan mengembalikan nilai default atau non gitu. Kemudian ada item ini mengembalikan objek tampilan yang berisi pasangan key dan value sebagai tuple gitu. Kemudian ada pop. Nah, pop ini tadi akan menghapus key-nya, defaultnya itu akan non atau akan menghapus sebuah bagian key paling terakhir. Kemudian ada pop item untuk menghapus mereturn key dan value secara sekaligus untuk menghapus keduanya. Kemudian ada set default. Nah, set default ini mengembalikan nilai dari kunci yang telah ditentukan, artinya mengembalikan key dari mengembalikan value dari key yang telah ditentukan. Kemudian ada set update. Kemudian ini memperbarui dictionary dengan pasangan key value dari objek iterable. Kemudian ada value yang terakhir, itu akan mereturn atau mengembalikan objek tampilan yang bersih semua value dalam dictionary. Oke, sekian dari saya. Itu adalah materi singkat dari pembahasan materi dictionary. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar dan stay tune di channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bro.